Welcome to YouTube channel Siti Fena Putri. Jadi hari ini aku mau baca buku tema 5 alias buku cetak aku di sekolah, yaitu buku tema 5 Wirausaha. Wow. Dan basa-basi langsung kita buka ya. Oke, kita cari halamannya dulu. Ini halaman 35. Tapi di sini nggak ada halamannya loh. Yang aku tahu ini 35 karena sebelahnya 36. Nah, karena sebelahnya 36. Nih, nggak kelihatan ya, sorry, soalnya nih lampunya cerah banget. Jadi aku bacain aja ya. Dahulu kala. Gak mungkin juga sih dahulu kala. Oke, mari kita baca. Jadi ini manfaat banget bagi anak muda-mudi. Oke, aku bacain ya. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Wow. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Wow. Berarti berhasil di era globalisasi ya, mendunia soalnya. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Hebat banget nih Reza Nur Hilman. Good. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Jadi dulu juga aku tuh sebelum jadi YouTuber, jadi aku sedikit cerita, sebelum aku jadi YouTuber itu aku tuh emang likers. Jadi aku tuh pernah main like. Dan sekarang kalau nggak salah followers aku di like itu udah ada 1000-nya. Terus aku ganti, nggak mau jadi like lagi karena kayak jamet gitu. Jadi aku jadi YouTuber. Aku awal jadi YouTuber tanggal 3 Mei 2021. Dan sekarang udah setahun aja aku jadi YouTuber. Hebat kan? Masya Allah. Oke, kita baca lagi. Kita cari lagi. Arti bendera dan logo ASEAN. Ini bagi anak kelas 6 penting banget nih yang lagi cari dan mau tahu arti bendera dan logo ASEAN. ASEAN, Oke, kita baca. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Wow. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Good banget ya, 10 negara bisa jadi kelompok ASEAN. Tapi aku kurang tahu negara apa aja. Yang aku tahu Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos ya kalau nggak salah, sama apa tuh satunya, aku lupa. Next, kita cari lagi. Oh, ini penting banget. Ekspor batik terus meningkat. Wow, batik ya. Kalau di Cirebon itu terkenalnya sama batik Mega Mendungan. Aku orang Cirebon jadi aku tahu. Wow. Oke, mari kita baca guys. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian itu kalau nggak salah pabrik-pabrik ya, menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai USD 5 miliar, sekitar 22,7 triliun. Wow, banyak banget, 22,7 triliun. OMG. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Masya Allah, batik banget. Emang banyak diminati. Kata guru aku itu kalau batik itu
terkenal sampai ke luar negeri yang dari Indonesia. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai USD 81,8 juta, sekitar Rp 1,2 triliun. OMG, Masya Allah, banyak banget. Ekspor pada 2014 mencapai USD 340 juta, sekitar Rp 5 triliun. Wadidaw. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Ini Malaysia juga ada batik ya, Singapura juga ada. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ternyata orang barat-barat suka ya sama batik. Ini materinya banget. Oke, sekarang ini ketemu lagi. Apa ini namanya, cerita lagi, cerita perjalanan kayak tadi Reza Nurhiman. Ini cerita lagi tuh, gak kelihatan ya, sorry tuh. Oke, langsung aja aku mau baca. Ini mah cerita Ibu Made Yuliani. Kayaknya ini kayak orang mana ya, Bu Made, Bali deh kayaknya ya, kalau nggak salah. Oke deh, aku mau baca. Raga Sukma dan Semesta. Wow. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali. Tuh kan bener, Bali. Pasti ketebak sama aku mah. Padahal aku tadi nggak lihat loh. Oke, ulang ya bacanya. Raga Sukma dan Semesta. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali Tangi sebagai produk lokal, didasari ketulusan dan keinginan luhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, dia bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga sekaligus merawat lingkungan. Bagus banget ini. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Bali Tangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan keterjagaan lingkungan. Untuk pembuatan wangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan juga dilakukan dengan cara konvensional tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin. Ternyata ada bedak dingin, gimana ceritanya? Lulur, sabun, dan boreh. Aku nggak tahu boreh itu apa. Dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional. Berarti bisa sampai ke luar negeri, asalnya internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme luhurnya, bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Oke, tadi aku udah baca. Apa tuh? Wirausaha tema 5. Oke deh guys, kalau ini sampai di sini aja dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye bye.